Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Jadi, komunisme itu diakari oleh Karl Marx pada abad 18 dan kemudian menjadi sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan yang berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme. Jadi, sumber pokok doktrin komunisme itu berasal dari Manifesto Komunisme yang ditulis oleh Karl Marx, dan Lenin pula lah yang menerapkan atau mulai menjalankan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran Karl Marx tersebut. Adapun ciri-ciri penerapan prinsip pelaksanaan ideologi komunis menurut Sosronegoro yaitu yang pertama, sistem totaliter, yaitu sistem komunis yang merupakan sistem pemerintahan kediktatoran proletariat demokratis di mana semua rakyat ikut aktif berpartisipasi dalam politik. Kemudian kepercayaan terhadap agama tidak lagi dianggap ilmiah. Lalu semua aspek kehidupan itu dari mulai ekonomi, kebudayaan, sosial, agama, dan politik dipegang oleh negara. Lalu semua masalah dan penyelesaiannya disederhanakan menjadi satu prinsip tunggal yaitu kelas. Lalu ciri yang kedua adalah sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. Jadi yang menganut ideologi komunis itu suatu negara hanya memiliki satu partai yaitu Partai Komunis. Kemudian mereka tidak menganggap kelompok-kelompok lain kecuali kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah. Kemudian propaganda dan kekerasan diberlakukan dan digunakan untuk mencapai tujuan, serta media massa dipegang sepenuhnya oleh negara. Kemudian ciri yang ketiga adalah sistem ekonomi negara, di mana negara menghapus hak-hak perseorangan atas ekonomi pasar, keputusan-keputusan ekonomi diambil oleh negara, semua penduduk wajib bekerja untuk negara, dan warga negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sistem sentralisme demokratis. Formulasi Lenin tentang sentralisme demokratis menyatakan pemimpin dipilih oleh rakyat. Namun setelah pemimpin terpilih, kebijakan yang dianggap menentang kebijakan pemimpin dianggap sebagai pengkhianat. Jadi, kebebasan berpendapat dilakukan secara luas untuk menyelesaikan persoalan, namun setelah itu diberlakukan disiplin besi setelah diambilnya keputusan. Adapun negara-negara yang menganut komunisme sebagai ideologinya, yang pertama itu ada Uni Soviet atau Rusia oleh Lenin dan Stalin. Kemudian ada Kuba oleh Fidel Castro. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok oleh Mao Zedong. Dan yang terakhir ada Korea Utara oleh Kim Il Sung. Ada juga beberapa negara-negara yang menganut paham ideologi karena menyerap komunisme tersebut dari beberapa negara utama tadi seperti Vietnam Utara, Laos, Mongolia, dan Transnistria. Jadi, komunisme merupakan paham yang menolak kepemilikan pribadi dan semua harus menjadi milik bersama. Cara untuk menciptakan atau mewujudkan masyarakat komunis harus dengan revolusi meskipun menumpahkan darah.